Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sumedang dilanda gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 pada Rabu pagi dan merusak beberapa bangunan. Banjir yang merendam wilayah Ciamis makin tinggi. Lansia dievakuasi dari rumahnya dengan digendong petugas. Ketahuan mencopet ponsel di sebuah acara di Gor Saparua, Kota Bandung. 4 orang lelaki babak belur dihajar massa. Kita ke informasi pertama. Wilayah Sumedang kembali dilanda gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,7 pada Rabu pagi. BPBD mencatat beberapa bangunan rusak akibat gempa. Gempa bumi tektonik berkekuatan 3,7 magnitudo melanda Kabupaten Sumedang pada Rabu dini hari pukul 3:10. Getaran gempa terasa cukup kuat di 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Cisarua, Sumedang Utara, serta Sumedang Selatan, seperti yang terekam kamera pengawas di salah satu rumah warga. Akibat gempa, beberapa bangunan mengalami kerusakan, di antaranya plafon Masjid Al-Kamil di Kompleks Pemkab Sumedang, satu rumah warga ambruk, serta genting berjatuhan. Pemilik rumah yang dindingnya ambruk menyatakan merasakan getaran gempa yang cukup kuat hingga terbangun dari tidur. Akibat gempa, dinding tembok bagian dapur rumah ambruk. Jam 3 bangun, ada getaran itu gempa. Ya, tahu-tahu dapur itu temboknya sudah rubuh gitu. Ibu mah bangun, Terdengar suara apa Pak? ada longsor. Ada suara gitu. Gemuruh ya? Gemuruh. BPBD Sumedang mencatat meski sejumlah bangunan rusak akibat gempa, namun secara umum kondisinya tidak begitu parah. Pusat gempa terdeteksi berasal dari Sesar Cipeles di kedalaman 4 km, Desa Rancamulya, Kecamatan Sumedang Utara, yang merupakan rentetan gempa Sumedang yang terjadi pada tahun 2024 lalu. Untuk Sumedang secara menyeluruh alhamdulillah aman ya. Namun ada beberapa dilaporkan yang rumahnya mengalami gangguan. Di antaranya di Desa Kebon Kalapa, salah satu rumah warga terdampak tetapi hanya dapurnya saja. Pusat gempa sendiri berada di Desa Rancamulya di Kecamatan Sumedang Utara, dan ini merupakan pusat gempa atau dari Sesar Cipeles, blok Cimuja ya, untuk di daerah Cimuja. Jadi kejadian gempa ini merupakan mungkin ada di jauh rentetannya dengan kejadian gempa di awal tahun 2020. Meski tidak ada gempa susulan, namun warga diimbau tetap waspada. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang. Cuaca buruk yang menerjang pesisir pantai Pangandaran mengakibatkan perahu nelayan dan wisatawan rusak dihantam ombak. Warga diimbau untuk lebih waspada. Hujan serta angin kencang yang menerjang wilayah pesisir pantai Pangandaran merugikan nelayan dan pelaku usaha wisata. Cuaca buruk yang terjadi pada dini hari tak sempat diantisipasi hingga menimbulkan banyak kerusakan. Mulai dari sarana wisata olahraga air hingga perahu para nelayan akibat hantaman ombak besar. Dari catatan para nelayan, jumlah perahu yang rusak mencapai 100 unit. Ada yang terbelah dan ada yang tenggelam. Menurut BPBD Pangandaran, angin kencang disertai hujan akan terjadi dalam 4 hari ke depan, sehingga warga diimbau agar lebih waspada. Cuaca buruk yang melanda wilayah Kabupaten Tasikmalaya sejak Selasa lalu memaksa warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik mengungsi akibat banjir dan menyebabkan longsor di Desa Banyurasa, Kecamatan Sulahning. Banjir yang merendam Kampung Bojong Soban, Hegarsari, Cigalung, Cicalung, dan Mekarsari di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaresik sejak Rabu pagi hingga Rabu malam belum juga surut. Meski air dari luapan Sungai Citandui dan Cikidang sudah mulai surut, sebagian rumah warga masih terendam banjir. Warga yang rumahnya masih terendam memilih untuk tetap berada di pengungsian karena khawatir banjir kembali naik karena hujan masih mengguyur wilayah ini.
Cuaca buruk berupa curah hujan tinggi juga mengakibatkan longsornya tebing setinggi 10 meter di Desa Banyurasa, Kecamatan Sulahning. Material longsor menutup seluruh badan jalan penghubung antar kecamatan hingga tertutup total. Longsor terjadi Rabu pukul 2 dini hari setelah hujan mengguyur wilayah Tasikmalaya sejak Selasa sore. Longsor juga mengancam sebuah bangunan villa yang berada di bibir longsoran. Untuk menyingkirkan material longsor dari jalan agar kembali bisa dilalui, warga masih menunggu bantuan alat berat dari Pemkab Tasikmalaya. Seorang nenek berusia 80 tahun ditemukan meninggal dunia di lokasi banjir, Kecamatan Sukarsi, Kabupaten Tasikmalaya. Dugaan sementara korban terpeleset saat mencari ikan dengan sair. Masih jaring gitu. Banjir yang merendam permukiman warga Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya menelan korban seorang nenek bernama Aminah. Korban ditemukan warga dalam kondisi mengambang tidak bernyawa di genangan banjir Rabu siang. Menurut salah satu saksi mata, ia sempat melihat korban beberapa kali sedang mencari ikan di saat banjir masuk ke permukiman. Dengan menggunakan sair, korban seorang diri mencari ikan di genangan banjir areal persawahan dekat Sungai Citanduy. Saat ditemukan, di dekat jasad korban ditemukan jas hujan dan sair untuk menjaring ikan. Ya kelihatannya awalnya jas hujan. Oh, jas hujannya. Jadi nggak Ibu-ibu yang aktif lagi ngajar di sini kelihatan. Coba dilihat gitu. Deketin sama ibu-ibu. Ibu lagi ngapain, Pak? Itu lagi ya nyari ikan lah. Kebetulan biasa kalau ada banjir gitu kan. Udah terbiasa. Tergelincir atau apa itu, Pak? Ya mungkin tergelincir. Nggak ada yang lihat ya, Pak ya? Nggak ada yang lihat. Dugaan sementara korban yang tidak bisa berenang terpeleset dan masuk ke dalam genangan banjir sehingga meninggal tenggelam. Jenazah korban kemudian dievakuasi oleh warga untuk disemayamkan di masjid sambil menunggu keluarga yang masih dalam perjalanan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Banjir yang tidak kunjung surut membuat Jalan Raya Panumbangan Ciamis semakin tinggi tergenang banjir. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk menawarkan jasa angkut motor dengan gerobak. Banjir yang makin tinggi juga memaksa warga untuk dievakuasi, terutama para lansia. Banjir yang merendam Jalan Raya Panumbangan Ciamis Rabu sore makin tinggi sehingga banyak kendaraan mogok, terutama sepeda motor. Kondisi ini dimanfaatkan para pemuda di lokasi banjir dengan menawarkan angkut motor menggunakan gerobak dengan ongkos Rp10.000 hingga Rp15.000. Motor diangkut ke seberang sehingga tidak mogok. Jalan Raya Panumbangan yang menghubungkan Tasikmalaya dan Ciamis dengan Kuningan dan Cirebon tergenang banjir ini akibat luapan Sungai Citanduy. Seorang nenek yang sudah renta dengan kesulitan berjalan diselamatkan tim BPBD dan relawan Kabupaten Ciamis. Korban dievakuasi dari rumahnya di Panumbangan dengan kondisi banjir hampir menutup seluruh bangunan rumah. Korban digendong ke pinggir oleh petugas dari wilayah banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Ia kemudian diantarkan petugas dengan mobil ke rumah kerabatnya yang tidak terendam banjir. Ya, sejumlah titik di Kabupaten Ciamis mengalami bencana banjir dan longsor yang merusak dan mengancam rumah warga. Belasan hektar sawah juga tergenang. Hujan yang mengguyur wilayah Ciamis sejak Selasa lalu mengakibatkan sejumlah titik terendam banjir dan longsor. Seperti yang terjadi di Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Ciamis. Tebing setinggi 6 meter longsor. Rumah yang berada di atasnya pun terancam ambruk jika longsor susulan terjadi. Penghuni rumah diungsikan dan longsoran ditutup dengan terpal oleh petugas BPBD dan relawan agar tidak terkikis oleh hujan. Karena hujan deras yang terus mengguyur dan lokasi tanah yang seperti ini labil, sering terjadi longsor. Untuk kejadian hari ini, satu rumah satu lokasi, dan ini warga yang terdampak, Pak RW Dili dengan keluarga 6 orang terpaksa untuk sekarang diungsikan dulu ke tetangga. Data milik BPBD Ciamis, sejumlah wilayah mengalami bencana seperti di Desa Payung Agung, Barekbek, Kawali, Panawangan, serta Raja Desa. Kalau yang longsor ada banyak, dan ada
pohon tumbang juga laporan. Untuk yang longsor untuk pergerakan tanah di Raja Desa itu terdampak 3 rumah, kemudian yang terancamnya di 17 rumah, kalau yang di Panawangan itu yang rusaknya TPT. Warga yang terdampak juga telah diungsikan ke tempat lebih aman. Lahan pertanian warga juga ikut terendam banjir. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Ratusan hektar tanaman padi di Kecamatan Ciasem Subang rusak akibat terendam banjir. Sebagian tanaman padi hanyut terbawa banjir dan tanaman padi yang tersisa terancam busuk. Banjir akibat luapan Sungai Ciasem membuat ratusan hektar tanaman padi di Desa Dukuh Ciasem Tengah dan Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem Subang mengalami kerusakan. Di Desa Ciasem Tengah, sebagian tanaman padi usia muda hanyut terbawa arus air, sementara tanaman padi yang tersisa terancam busuk. Tumpukan sampah yang menyumbat saluran irigasi kian memperparah keadaan lantaran airnya terhambat. Warga mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah. Mereka hingga kini belum melihat upaya serius dari Pemkab maupun Pemprov untuk menangani persoalan banjir luapan Ciasem yang selalu terulang setiap tahun. Masih banyak juga yang terendam karena dari arus Sungai Ciasem meluap itu udah sampai ketinggiannya udah hampir 70 cm. Bantuan alhamdulillah belum datang juga sampai sekarang. Dia pada menunggu. Seenggak-enggaknya lah pedulilah kepada masyarakat yang terendam banjir gitu. Sedang banjir yang merendam permukiman warga Desa Ciasem Tengah telah surut. Namun sebagian rumah dan jalan kampung yang berada di dataran rendah masih tergenang dengan ketinggian air 20 cm. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.